There was a scene yang gue lihat tuh ada kayak si Mattermost tuh lagi ngambil nggak tau kayak ngambil potongan scene itu mereka lagi kayak nodding their head. Fuck man, itu keren banget sih. Bang Surya penyakitnya nih pasti. Parah. Like automatically begitu gue lihat tuh gue juga nodding my head gitu. Damn. Jadi nanti di akhir season kayak video lo kemarin Pi sama yang lain-lain kita akan compile masukin ke YouTube dan juga kita akan bikinin EP juga. Yo teman-teman, selamat datang kembali di Hip Hop Hooray. Masih bersama saya Yako dan juga Cuan 13 ya. Gue gak ngomong Tuan loh. Mudah-mudahan 2020 Cuan 13. Kalau gini berarti dong. Ramen itu. TTM, throwing money. Iya TTM. Bukan teman Toy Mesra ya. Balik lagi di segmen Walk the Talk. Segmen ini kita kedatangan siapa nih? Kedatangan tapi ntar dulu, tunggu. Biasanya Walk the Talk itu tentang apa? Walk the Talk itu tentang apa ya? Tentang ini tentang pergerakan sebenarnya. Oke. Entah itu orang, entah itu kolektif atau mungkin komunitas, apapun itu yang membuat sesuatu dan ngasih impact ke ekosistem hip hop itu sendiri. Right, atau knowledge yeah, gitu. Jadi kayak orang-orang seperti itu yang akan kita perkenalkan ke teman-teman untuk kita ajak ngobrol biar nantinya teman-teman makin tahu bahwa aktivasi dunia hip hop tuh nggak cuma orang rap doang loh. Banyak aspek-aspek lainnya betul, gitu. Ada unsur edukasi tentang knowledge segala macam ya. Oke. Dan yang ini menarik banget kok. Kenapa tuh? Karena sebelumnya mungkin program ini sudah berjalan dengan nama Lunch Break Session gitu ya. Terus tiba-tiba ada keluar satu episode spesial menurut gue kayak Beats of Honor gitu. Dan yang isi juga gawat-gawat. Tapi gawat sih emang. Gawat sih. Itu seliweran di timeline gue berapa kali. Dan lo gak mungkin gak lihat. Betul. Betul. And when you watch it, I was like automatically nodding your head, man. Ini kalau misalnya kemarin musik atau hip hop itu adalah Liga NBA, kemarin gue kayak nonton tim All Star sih. Damn. I do agree with you. Tapi meanwhile kita tahu rapper-rappernya yang ada di situ ya kan. We got Mattermost, kemudian Dre, Shotgun Dre, terus kemudian Instinct. Kita ada Indra Dom juga. Oh iya betul. Dan player-playernya. Tapi untuk kita breakdown lebih lanjutnya ada baiknya kita undang siapa pembuat di belakang ini. Itu dia. Biasanya kan gak expose kan. Gak ke expose. Bener. Jadi kita langsung aja nih ya. We invite them to the ini ya, to ngobrol ya. Oke. Please welcome Lunch Break Session Damo dan juga Surya Penny. Damn. Halo, apa kabar? Selamat malam. Tapi nama lo kalau diintroduce masih Surya Penny. Iya, gimana nih? Gak apa-apa, udah itu aja sih. Gila, soalnya sorry banget nih, gue soalnya brandingan lo tuh bener-bener gue tahunya tuh Surya Penny men gitu. Di kontak lo juga masih iya gak sih? Gak apa-apa ya, sorry nih. Gak apa-apa, masih selamanya. Damo juga masih Damo Good News di handphone gue. Iya. Kita bakal ngulik itu juga tuh nanti ya kayaknya ya. Oke. Apa kabar teman-teman? Apa kabar? Baik. Tapi tadi kita udah introduce, mungkin mereka harus kenalin diri biar teman-teman yang nonton tahu. Oke, boleh dong perkenalkan satu-satu ya. Boleh mungkin dari Damo dulu, silakan. Halo, gua Daniel Edi Sumarta, panggilannya Damo. Gua sama Surya bikin Lunch Break Session ini karena kebanyakan nganggur sih, corona sih. Itu biasanya bikin event, nggak bisa bikin event, bikin konten aja kita. Oke, alright. Terus nice. Next Surya. Gue Surya mungkin orang mungkin ngerti dari Instagram kali ya. Zaman sekarang sosial media, jadi orang mungkin ngerti gue Surya Penny, nggak apa-apa, biarin aja. Biar jadi selamanya mungkin nama panggung gitu kan. Bukan cuma Upi doang yang punya Tuan 13. Gue juga ya gue sekarang mungkin gue fokus jadi filmmaker, jadi mungkin itu yang bisa gue kolaborasi sama Damo juga nih, kayak
bikin apa ya kita bareng gitu sih. Oke. Menarik. Tapi salah satunya juga film yang video klip yang pernah dibuat sama Surya itu si Sonja, ya kan? Itu sih Bang. Real ya. Itu aduh brengsek lagi Bang video klip lu yang itu tuh. Iya. Itu bikin gue jatuh cinta sama. Ya benar. Betul. Nah, kebagian aja nih ini kemarin gue minta Upi mau bikin katanya wah jangan gue udah. Parah lu. Pembunuhan karakter lu Bang. Tapi beneran Upi itu pilih-pilih sekarang kalau misalnya mau ngerjain projectnya dia gue dilirik nih. Tapi kenapa lunch break session? Memang karena konsepnya setiap postingan tuh kita ngepost jam makan siang buat selingan jam makan siang. Itu memang short kita konsepnya emang kumpulan short video gitu sih. Gitu. Mungkin sekarang kita masih musik tapi ke depan kita akan ada konten lain. Wow, menarik. Gitu. Dan kalau karena postingannya jam makan siang aja gitu. Tapi emang sementara ini concernnya di musik dulu ya. Sementara masih di musik dulu. Kalau boleh tahu ada kejutan-kejutan lain lah. Di lunch break session nih sebelum bisa partner kan gue juga sempat ngisi. Tapi sebelum gue tuh ada siapa aja boleh kasih tau gak sih yang udah pernah partisipasi? Ada Hondo. Hondo itu Kamga sama Cefrina. Habis itu ada Morat. Ada Tovan Wirson. Ada siapa lagi Sur? Ada ada Metermos belum itu belum keluar itu. Oh belum saya. Udah dibocorin. Memang Hipoponya tempat bocoran sih. Tempat bocoran memang kita. Oke. Biasa nih kita sengaja gitu. Itu episode terakhir kita. Nanti ada Metermos sama City Stroke. Oke. Oh ini jadi ada semacam seasonnya juga ya? Ada season. Jadi season ini 5 episode. Playernya itu Angka Diof, main bass, Raffi Muhammad drum, Kenny Gabriel keys. Kemarin kita kedatangan tamu juga, Tovan Wirson dia ngisi bass di lagunya Kenny. Gitu. Oke. Jadi konsepnya emang live. Kemudian it's all about music for the season pertama paling enggak ya gitu. Kita juga dapat support sih. Kebetulan ini kan project lunch break ini lebih kayak project kolektif lah ya. Di sini bukan cuman gua sama Barde aja sebetulnya. Jadi selain playernya di belakang layar juga ada tim engineering, audio engineering itu dari Mabes Musik kalau pernah dengar. Yes. Mabes Musik itu Uga sama Yoga. Abis itu ada siapa lagi? Shalendra Studio itu juga nge-support kita. Di mana kita syuting tuh tempatnya Rossi. Itu juga termasuk studio legendaris sih dari tahun 80-an ya gitu. Nah itu juga teman-teman yang kita ajak situ pasti kaget melihat studionya kayak gitu. Yes. Maksudnya proper semua segala macam gitu. Kita juga pengen ngebantu studionya juga sih buat lebih dikenal sama yang muda-muda gitu. Oke. Oh ya sama ada Berita Angkasa, lupa. Berita Angkasa. Nah iya. Berita Angkasa mereka support kita di press release. Ke depan nanti akan ada merchandise sama desain ini lunch break session logo dari mereka dari Berita Angkasa Studio. Gitu. Jadi ini benar-benar semuanya di sini ya. It's a collaboration project ya. Collaboration banget aja gitu. Kita sama-sama di sini chip in sesuatu lah di projectnya. Tapi collaboration projectnya gawat sih. Orang-orang di belakangnya itu like creative people gitu lah. Yang menurut gue skill yang terpenting di saat sekarang itu adalah creativity. Betul. Without creativity you can't do anything, man. Gitu loh. Dan dengan adanya kepala-kepala yang gila ini, ide-ide yang gila ini tercetuslah si lunch break session ini. Nice. Oke. Tapi kalau boleh tanya kan kemarin tuh outputnya cuma di IGTV kan. Vertikal ya. Tiba-tiba dan vertikal kan. Tiba-tiba di Bisa Partner tiba-tiba nongolnya di YouTube dan ada di Frekuensi Antara. Apakah ada kerjasama yang terjadi antara lunch break dan Frekuensi Antara atau? Iya. Sebenarnya ini pertanyaan ini juga Upi jealous sih. Kenapa yang Upi kemarin cuma di Instagram TV? Kenapa Bisa Panas? Kenapa gak gue gitu? Jadi memang karena gue kan dulu waktu sama Good News sering bikin tribute to Dila kan beberapa kali kan. Terus kebetulan teman kita di Frekuensi Antara approach gue
mau nggak bantuin kita kurasi buat program Februari ini gitu. Kebetulan gue udah ada lunch break, ya gue pitching lah idenya, kita kolaborasi sama lunch break, gue bikinin video gimana gitu, lebih menarik. Nanti gue bantu kurasi segala macam, ya mereka tertarik, ya udah jadilah gitu. Jadi kita tayang di videonya tayang di IGTV kita sama YouTube-nya Frekuensi Antara gitu. Jadi untuk yang Beats of Thunder ini kan juga ada tadi seri 1, seri kedua. Apakah akan ada lagi Beats of Thunder dengan tema-tema yang baru, men? Semoga ya. Wow. Sementara sih masih terakhir part 2 ini terakhir. Oke. Gitu. Tapi emang kemarin gini sih, emang kemarin kita dari awal sama Damo, kenapa kita untuk konten kita sendiri yang lunch break, untuk kayak monthly konten kita itu memang kita fokus ke vertikal. Kenapa gitu? Karena kita ngelihat market sekarang dunia smartphone ini, dunia anak muda ini, kita ngelihat gimana kita bisa engage lebih cepat atau memudahkan penonton untuk menonton konten-konten kita gitu. Makanya kenapa kemarin kita fokus ke vertikal gitu. Karena kita juga udah beberapa kali research gimana ya buat kita, karena kita sekarang masih mencari nama kan, kita masih cari follower, kita masih cari fans di luar, dan kenapa kita fokus ke Instagram, ya kita mau fokus dulu ke satu platform dulu, walaupun nanti di ending kita bakal combine semua ya, Mo ya, kita akan taruh di YouTube gitu loh. Jadi nanti di akhir season kayak video lo kemarin Pi sama yang lain-lain, kita akan compile masukin ke YouTube, dan juga kita akan bikinin EP juga. Jadi kayak season 1 EP-nya ini. Wow. Oke, gitu. Puas ya? Nggak jelas lagi ya sekarang ya? Gua nggak ada ngomong apa-apa, dia emang provokator. Udah, gue udah ngomong sama Yugo. Tuh kan jadi sampai detail nih, jelasin nih gara-gara lu nih. Saya di sini di hire memang untuk provokator. Kalau flat doang pencitraan baik itu elo. Gue yang buat bad girlnya gitu. Tapi kenapa playernya 3 orang ini yang kalian pilih untuk terus merepresentasikan lunch break session musiknya? Untuk sementara karena masalah yang pasti produksi ya. Gitu kan kalau kita main kan, maksudnya antara player gitu kan ada chemistry-nya gitu. Mereka udah klik chemistry-nya, jadi duplikasinya juga enak sih gitu. Itu masalah efisiensi, lebih ke efisiensi waktu ya. Kebetulan gue deket juga sama kita, jadi ya nyantai. Tapi Angka dan juga Kenny ya. Dan secara kapasitas ya udahlah ya, top notch. Betul, secara kapasitas gue gak meragukan kapasitas. Menurut gue gawat sih. Gawat banget. Jadi pas gue datang nih ya, gue udah ngirim lagunya kayak seminggu. Terus pas gue datang, tadi lagunya gimana? Chordnya apa? Coba dulu ya. Jadi mereka pada ngulik di studio. Hah? Gue bilang kayak yaudahlah, mereka ini beres. Tapi kalau udah jenius aja sih gitu. Outputnya juga keren banget sih gitu. Okay. Nah kalau tadi kan player tuh, kalau untuk siapa yang ngisi, bagaimana kalian mengkurasi siapa yang akan ngisi, dan itu biasanya keputusan siapa sih? Ya biasanya dari gue yang pitching. Dari gue yang pitching kurasinya gini, gue bawa ke grupnya setuju, baru kita maju dengan produksi gitu. Sorry, grup ini berarti nggak cuman lo sama Surya, tapi ya teman-teman musisi. Ada Berita Angkasa di situ kan. Lebih ya, yang pertama kan 3 shareholdernya di situ kan gua, Barde TV sama Berita Angkasa gitu ya. Kita bertiga sih biasanya rumbukannya di situ, kita baru nanti kita delegasi lagi ke yang lain. Alright. Gitu. Tapi apa spesifikasi khusus yang lo kedepankan untuk memilih line up berikutnya, men? Betul. Maksud gue kan asik aja sih yang penting. Kalau itu susah tuh, men. Maksud gue gini, gini kan kayak ini kan menurut gue jadi satu platform live session baru yang orang-orang lihatnya kayak anjing keren, gue pengen nih main di sini nih. Iya. Tapi gimana caranya mereka bisa nge-reach itu? Kalau mereka bisa tahu spesifikasinya, mungkin mereka akan fight for it gitu. Do you open for open submission gitu misalnya? Wow, keren. Kita terbuka. Pokoknya beberapa ya kemarin banyak yang kirim ke kita tampung gitu. Mungkin ke depan kita bisa kurasi kita bisa lebih luas gitu. Terus apa namanya? Ya sementara sih mungkin garis merahnya dari musiknya adalah kayak apa ya, afrocentric gitu kali ya, lebih black music lah. Jazz, hip hop, R&B, soul, mungkin rootsnya itu. Itu justru yang blues, kayak gitu. Dan menurut gue itu yang bikin jadi lebih menarik, karena memang bener-bener segmented gitu, representasi apa yang kita suka kan. Menarik sih. True. Oke. Wow.
Sebenarnya kan kita juga ini kita omongnya lunch break adalah jamming session gitu kan. Jadi kita juga berharapnya kita bisa bayangin kayak Morat bisa sama Angka sama Api sama Kenny itu tuh nggak terjadi di luar kecuali di lunch break. Betul. Kondo sama mereka ini nggak akan terjadi di luar kecuali cuma di lunch break. Jadi makanya kita lebih sebut jamming. Jadi kalau tadi UP bilang mereka belum latihan, ini jamming session. Kalau salah nggak apa-apa, gue malah suka ada salahnya kan. Gitu buat penonton ini emang kita real live loh gitu kan. Oh, gue mau nanya deh, itu maksudnya lo bilang barusan kayak yang ya kalau salah ya udah gitu. Itu berapa kali take sih? Gue cuma 2 kali waktu itu. Wow. Ya, gue cuma 2 kali. Oke, nice. Dua kali itu sekali cuma buat ngitung pattern barnya. Oh di situ berhenti, di situ abis di set kedua. Yaudah aja, sikat beres. Nice. Oke, does it always happen like that? Kalau di UPI kan 2 kali take gitu ya. Yang lainnya? Ya Beats of Thunder 2 kali juga sih. 2 kali take. Kita cuma pilih take 1, take 2 udah gitu doang. Nice. Oke. Nggak ada editing, nggak ada apa-apa. Jadi ya udah one take session aja. Oke, secara teknis nih gue orang yang buta teknis sekali. Kalau misalnya memang gue mau nanya ke Surya nih. Jadi lo ini kan vertikal ya gitu tuh. Kalau secara teknis tuh ribet gak sih? Maksudnya di gue nggak tahu deh gimana itu apakah ada perbedaan apa gimana tuh? Ya itu emang yang apa ya? Emang yang lagi terjadi di dunia visual sekarang kan, mau di komersial atau di manapun. Nah makanya dari awal gue sama Damo juga, ini kita mau gimana nih, mau horizontal apa vertikal? Kita awal sempet kayak bisa nggak ya kalau kita syuting horizontal, ntar ada vertikal juga. Terus kalau menurut gue dari tim produksi nggak bisa, kita harus tentuin dari awal. Kalau vertikal berarti kita syutingnya pun, kameranya pun juga harus vertikal. Kita memang konsep dari awal emang kalau vertikal kita harus vertikal karena nggak mungkin bisa dipaksain sebenarnya horizontal. Kecuali kita mau syuting berkali-kali kan, tapi nggak mungkin. Makanya ya udah kalau kita vertikal aja. Jadi semua syuting produksi kemarin emang vertikal. Jadi secara framing pun itu memang fokus ke vertikal video. Oke, tapi Beats of Honors itu horizontal. Ya horizontal karena sebenarnya kita anggap Beats of Honors itu adalah kayak special content. Ya special konten kita lah ya. Kita nggak mau menutup kemungkinan kesempatan mau horizontal vertikal. Yang penting dari konten kita pribadi adalah kita emang dari awal kita jual vertikal. Tapi ketika ada pihak lain, pihak berapa mau masuk, mau kerjasama, ya kita open aja gitu kan. Ini gue balik lagi ke Beats of Thunder sedikit. Kenapa akhirnya tema yang dipilih adalah Dila, Nujabes sama MF? Sebetulnya karena Februari kan istilahnya Dila month kan. Di situ Dila lahir sama Dila meninggal di situ, Nujabes juga meninggal di situ. Ya kebetulan MF Doom juga baru meninggal gitu. Memang seharusnya itu kalau seharusnya memang kita tayang di Februari, cuman kayak kalau jatuh di Februari kita kenanya di Sabtu kayaknya kurang efektif, jadi kita mundurin ke Senin. Nah Senin jatuhnya di Maret jadinya, gitu aja sih sebetulnya. Gitu. Tapi ini gue keluar konteks sedikit ya, maksudnya gue denger Dila juga, banyak juga denger Dila, tapi gue nggak terlalu yang digin banget. Tapi kan ada yang emang kayak garis kerasnya Dila tuh ada tuh di luar sana tuh ya. Dre pun Shotgun Dre tuh garis kerasnya Dila kalau buat gue. Andre Shotgun Dre. Yes. Kalau kayak zaman dulu kan kalau misalnya ada rapper lokal yang tiba-tiba nge-rap di BTJ Dila, dia kayak marah banget tuh. Man, no man. Exactly. Nah, itu kan ini kayak kontroversialnya gitu ya. The opposite ya kan? Atau mungkin karena itu terjadi akhirnya pas di lunch break gue liat ada Dila di rapin itu, apa karena itu memang jamming session kah atau jadinya itu sah-sah aja atau gimana sih men kalau dari sudut pandang kalian? Iya, atau gimana caranya lo akhirnya making Dre rhyming on top of this Dila beat gitu. Jadi memang apa ya, dulu tuh 2000 berapa itu 2018 atau 2017 gua waktu sama Good News sempat bikin juga mixtape session bareng sama bareng sama Frekuensi Antara juga gitu. Sebetulnya ini konsepnya kita ambil dari sana, kita aplikasiin di yang sekarang, cuman waktu dulu itu cuman instrumental aja gitu, jadi lebih ke medley gitu. Jadi waktu itu ada beatnya Gangstar, Roy Ayers, terus ada PDD, ada apa segala macem. Itu masih ada kok di Frekuensi Antara ininya, YouTube-nya. Coba aja Google mixtape session gitu.
Jadi kita minta mereka freestyle di atas beat-beatnya ini gitu. Dan ini kita aplikasiin ke lunch break session ini. Kita nggak mau kayak mereka bawain liriknya si lagunya yang kemarin kayaknya kurang asik aja kayak di hip hop nyanyiin lagu orang gitu kan. Kayaknya lebih asik. Ya lo bikin lirik sendiri, own it aja, beatnya lo own it gitu. Terus ya kayak insting Andre sama ini, I mean they did a fun job sih kayak ngisi. They did. Sure. Gitu. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Emang spiritnya emang jamming aja men ya. Emang jamming gitu. Gitu. Nice. Iya, there was a scene yang gue lihat tuh ada kayak si Metermos tuh lagi ngambil nggak tau kayak ngambil potongan scene itu mereka lagi kayak nodding their head. Fuck man, itu keren banget sih. Surya penyakitnya nih pasti. Parah. Like automatically begitu gue lihat tuh gue juga nodding my head gitu. You know, without any beat or anything like that, it's just like automatically man. Damn, that's fire shit. Bang Surya, ini terlepas dari pertemanan lu sama Damo tapi apa yang bikin akhirnya lo sebagai filmmaker gitu mau meluangkan waktu, effort di project ini? Maksudnya kan sebenarnya banyak hal lain yang bisa lo kerjakan di luar sana mungkin lebih besar gitu. Tapi kenapa lo mau meluangkan waktu untuk di lunch break nih? Apa yang bikin lo mau terjun? Sebenarnya kan karena kalau gue pribadi sekarang emang udah fokus ke dunia visual lah ya, dan untuk mencari duit pasti di komersial gitu. Nah, sorry, anjing gua nih. Mau ikutan interview nih kayak. Nah, intinya sih maksudnya gua pribadi pingin bisa bersaing secara sehat di dunia komersial. Dalam arti gimana cara kita bisa dilihat sama calon klien kita atau siapapun teman dengan karya gitu. Karena gua pribadi bisa dikenal sama orang, sama lu, sama siapa, sama Damo itu dari karya gua, bukan dari kerjaan gua gitu kan. Kayak karya video klip atau karya mungkin ada short movie. Nah, di lunch break ini salah satu investasi gue pribadi gitu, investasi gue ke gue filmmaker, gue harus punya karya gitu. Biar gue didengar sama orang, atau kalau gue pengen minta bantuan orang untuk support gue harus support dulu komunitinya. Makanya itu yang selalu gue pegang dari dulu sampai sekarang gitu. Mungkin kalau gue boleh share nih, kenapa gue bisa bikin video klip Seringai misalnya. Itu kalau mungkin orang nggak banyak tahu ya, gue kan dari Semarang. Gue dulu di Semarang, gue sempat punya majalah gitu. Gue ngerasa gue orang Semarang nih, kayak anak-anak Semarang nih band-bandnya keren-keren. Tapi kenapa kalau orang-orang Jakarta tur Semarang selalu dilewatin mulu nih dari Jogja, lewat aja deh Semarang ya, kenapa ya gitu. Akhirnya gue maksudnya akhirnya gue bikin satu hub gitu, kayak media lah gitu, majalah gue bikin. Gue gedein scene gue sendiri. Gue akhirnya bisa connect sama mungkin musisi-musisi di Jakarta termasuk Seringai. Nah dari situ gue kenal sama Seringai, akhirnya gue berteman. Jadi dari fans kita temenan, akhirnya kita kolaborasi bikin karya, dan akhirnya mungkin itu ya salah satu jalan yang gue bisa punya kesempatan untuk bikin video klip mereka gitu. Jadi itu yang akan gue lakuin terus sampai kapanpun sih. Jadi menurut gue pengen nama gue dijual karena karya gitu, bukan karena gue kenal atau gue harus suap gitu, kasih gue kerjaan. Enggak, gue pengen lu ngasih kerjaan gue karena emang lu tahu gue siapa atau lu kerja siapa dan gue punya karya apa. Nah ini sebenarnya itu yang akan gue lakuin di lunch break pun atau di Barley TV. So it's all your skill and capability ya, yang akhirnya develop portfolio lo sebagai Surya sekarang sih. Tapi kan emang keren-keren banget sih man gitu. Thank you. Sam. Tapi all in all, apa sih yang lo mau capai dari dari lunch break session ini? Ini pertanyaannya mungkin masing-masing jawab ya satu-satu ya. Sure. Karena mungkin aimnya berbeda walaupun satu frekuensi. Betul. Silakan teman-teman. Satu persatu. Gua ya sebetulnya balik lagi ya, ini lunch break session ini gua awalnya terjadi karena pasti kebosanan ya. Karena corona ini panjang banget ya, balik lagi tadi nggak ada event, kita bikin konten. Cuman makin kesini gue ngeliat kayaknya asik nih kita nge-showcase talent lokal kita gitu loh. Jadi kayak semacam community aja sih, kayak hub gitu loh, kayak bisa anak hip hop bisa jamming bareng sama anak jazz, terus nanti mungkin dari jadi genre lain, dari pop, dari apa segala macam bisa ikut ke sini,
sebetulnya gue welcome aja gitu, cukup terbuka gitu. Terus ya ke depan sih ya semoga sih bisa cuan, semoga. Amin. Gue suka realistik lu men. Iya. Gue suka men sama lu. Cuan 13. Cuan 13. Kalau lu Bang Surya, apa yang pengen lu capai sih di luar tadi alasan lu, apa yang pengen lu capai lewat lunch break sih? Kalau gue sih sebenarnya kayak kenapa gue selalu istilahnya kalau gue boleh bilang lunch break itu kenapa gue mau banget, karena gue sama Damo gue percaya banget quality-nya pasti terjaga kan ya. Nah maksudnya dalam arti di dunia kita sekarang nih kalau soal penjualan atau misalnya kita ngomong komersial, yang laku tuh yang gampang didengar orang, gampang yang alay-alay dah, pokoknya gampang diterima orang dah gitu kan. Maksud gue di sini selalu berpikir kita bisa menjadi penyeimbang di dunia yang orang tuh sebenarnya lost track gitu loh. Wah ngikutin ini. Gue pokoknya pingin punya satu hub yang ngasih tahu bahwa lu kalau mau jadi orang atau lu kalau mau jadi emang punya inspirasi yang benar, ya lu datang ke kita gitu. Maksudnya di sini gue pengen banget bisa mengasih inspirasi ke anak-anak muda, terutama gitu generasi baru, bahwa standar lu tuh emang harus dijaga terus biar pemikiran lu semakin luas dan emang lu harus nonton banyak hal gitu. Dan menurut gue sama Damo pingin banget bisa menjadi inspirasi banget sih buat siapapun yang di luar masih butuh pengetahuan lebih soal istilahnya kita share knowledge lah sama orang-orang yang mungkin orang belum tahu. Kita mungkin tahu lebih, kita share. Kita dan media sekarang yang paling gampang diterima orang ini visual gitu, makanya ya itulah langsung sih. Oke. Wow, keren sih. Nice. Jadi teman-teman, standar lu mesti dijaga biar pengetahuan lebih luas. Itu Surya Penny 2021 teman-teman. Jangan nongol quotes di sini. Oke, I got a question though. Lo berkali-kali ngomong masalah ini emang standarnya udah dijaga untuk visual ya, gitu kan. When it comes to time, pada saat pandemi sudah over gitu. Pandemi is already over, dan there's this time where you have a chance untuk lo dikasih slot gitu untuk ngisi suatu slot di festival. What would you do? Saya tahu arahnya kemana nih. What would you do with lunch break session? Sikat lah, ya nggak Sur? Sikat. What would be the concept? Konsepnya kayak apa tuh? Gimana Sur ya? Bocorin nggak ya? Bocorin apa nggak tayang? Pokoknya masih banyak ide sih di kantong kita sih. Maksudnya dengan kita udah ngelis macam-macam gitu buat yang mau kolaborasi sama kita bisa sharing macam-macam juga sih, kayak ini cocok sama ini cocok sama ini cocok sama ini gitu. Kita tenang aja, masih banyak jurusnya masih belum keluar semua, tenang aja. Damn, gila. Buku kitabnya tuh masih disimpan, Pi. Ini baru halaman 12. Chapter 1, masih baru chapter 1, halaman 12 ya kan. Masih ada chapter 2, 3, terus kemudian ada kayak jurus yang benar-benar yang penutupnya gitu. Jurus JDC. Jika ditolak klien baru keluar tuh. Sam, man. Oke. Man, tapi kan ini kan project kan kali dulu bilang gara-gara lu bosen dan terjadi karena pandemi gitu. Tapi nanti waktu pandemi ini mungkin sudah alhamdulillah selesai, kita semua balik ke kesibukan kita masing-masing. Apakah lunch break akan tetap berjalan? Yap. Atau jadi event. Keren. Sebenarnya maksudnya kita nggak pernah mau bilang pandemik jadi alasan, cuman itu maklum lah ya, manusia ketika ada di posisi paling bawah dia akan bisa mengeluarkan ide-ide itu. Nah, momen-momen pandemik ini kan nggak akan terjadi, semoga nggak akan terjadi lagi ya. Okay. Nah, kita memanfaatkan semaksimal mungkin momen-momen terendah kita menjadi ide yang luar biasa. Udah pasti ini kita akan jalanin terus. Wow. Oke. Tapi on top of this ya gitu, kita ngomongin lunch break session segala macam. Cuman agar basic, really basic question gitu. Kenapa
kenapa lo falling in love with hip hop? I know the roots of all of this itu adalah hip hop gitu. Why? Kenapa lo falling in love with hip hop? Karena ini roots dari lunch break session, jazz and black music gitu. Why? Padahal kalau dari ambient studionya, terus warna-warnanya kayak folk lebih cocok gitu kayaknya harusnya. Really? No. Kenapa mesti Afro Center gitu? Yeah. Kenapa? Like each of you. Ya kalau mungkin dari gue dulu. Kalau gue dulu sebenarnya musik yang pertama kali gue suka dari mungkin SD sampai SMP, dulu gue basis. Gue start dari karena Red Hot gitu. Wow. Gue funk dulu, and then masuk SMA gue mulai rebel. Akhirnya gue nggak ngefunk lagi, gue punk. Akhirnya gue punya band punk. Akhirnya mungkin musik gue lebih kompleks ya. Itu gue belum dengerin hip hop banget tuh. Tapi ketika gue masuk ke kuliah, gue kenal mungkin kalau kenal Nyos, ada Nyos Record, damn, iya. Itu salah satu orang yang pertama kali ngenalin gue hip hop dan di situ gue dengerin hip hop dan gue amazed ketika itu cuman ada beat, ada sampling doang, itu bisa bikin apa ya, musiknya rich banget gitu. True. Dibandingin gue dulu mungkin mainin punk atau mungkin hardcore metal yang dengan instrumen yang banyak ya. Itu sih maksudnya gue kenapa hip hop, karena menurut gue hip hop lebih dari sekedar musik sih. Kalau masih ingat Surya, apa yang waktu itu lagu yang didengerin sama Nyos pertama kali that makes you falling in love with hip hop? Kayaknya Nas deh, tapi Nas yang apa gue lupa. Okay, that's alright. Okay, Nas. Ya. Nas, alright. Shout out buat Babang Nasir Jones. Oke, sukanya dia juga nih. Oke. What about you, Damo? Gue ceritain dikit perjalanan musik gue ya. Jadi pertama kali gue sadar musik itu bagus itu mungkin waktu gue SD kali ya. Gue di rumah eyang gue punya kayak tumpukan CD klasik gitu. Gue pasang aja yang mana aja, asal aja gitu. Waktu itu lagunya Nutcracker kalau nggak salah deh. Nutcracker. Gue dengerin sampai merinding gue. Oh my god, gue sampai merinding. Eyang gue. Oh damn, nice. Wow. Lagu klasik pertama itu experience pertama gue terhadap musik tuh bener-bener kayak ini berasa gitu, musik tuh enak banget sih gitu. Terus berlanjut supir gue ngenalin gue sama Jambrut. Oh my god. Gue masih SMP tuh. No, this is unpredictable. Okay. Sama Jambrut gue juga, lagunya enak ya. Unexpected. Alright. Terus. Nah, sejak itu gue suka tuh balik kayak lebih ya dulu kan zamannya Incubus, Limp Bizkit, terus Red Hot Chili Pepper, Deftones and so on. Gitu. Terus lanjut lagi SMA mulai bandel gue. Oke, alright. Mulai bandel, mulai ke klub, mulai enggak deh pokoknya deh. Enggak apaan? mulai enggak. Kalau habis balik malam kan nggak bisa tidur tuh. Oke. Ngulik lagu. Rakap dulu ya, rakap. Iya. ngulik lagu. Kena dulu namanya Mushroom Jazz itu dulu. Right. Mark Farina yang bikin, ada DJ Mark Farina gitu. Dia lebih kayak guru jazz ngetes. Terus siapa lagi ya waktu itu, Brand Nubian. Terus Brand Nubian. Siapa lagi ya, ada Sade kayak gitu-gitu di situ. Gue kayak ini experience yang beda nih gitu. Terus gue mulai ngulik, gue ketemu James Brown, ketemu soul Grandmaster Flash dan lain-lain. Baru mulai terekspos lah. Ada peribahasa kan, once you go black, you never come back. You never go back, right? Okay. Kayak gitu. Jadi ya disitulah gue mulai kena. Terus gue baru kena ya Dila dan segala macem sampai sekarang sih. Right. Gitu. Jadi kalau bisa gue tarik nih, Pi, emang makarnya adalah Abang Krisyanto. Syarat Babang Krisyanto. Fuck man. Kamu membuka mata Damo. Gue gak mau ngomong itu. Kenapa jadi Krisyanto? No. Gue mau draw line di situ bahwa akarnya itu adalah kayaknya emang dari either history-nya dari family
ya kan? Kalau yang Damo alami plus kalau Surya alami itu adalah dari lingkungan gitu. Dan ya akhirnya gue ada substansi juga sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa. I feel you man. Susah ya sekarang. Salah. Susah. Sensor ya teman-teman ya. Iya tapi maksudnya balik lagi emang balik lagi semuanya ke history sih gitu, like it's all the process that we've been through, ya kan, kita jalanin gitu. Dan ya from through a decade itu kayaknya kan emang perjalanan musiknya itu beda-beda ya Pi ya. Dan itu mau nggak mau akhirnya mempengaruhi taste music kita, apa yang kita dengerin. Dan akhirnya ya udah these guys come up with the Lunch Break Session yang menurut gue ya nggak cuman hanya musik konten tapi suatu bentuk edukasi juga sih. Betul. Nah, Karena kalau buat gue mungkin sekarang di era pandemi itu kayak konten-konten live session banyak banget men. Banyak banget anjing, berjamur kayak bingung mau nonton yang mana. Tapi yang benar-benar segmented dan kualitinya jelas gitu ya kalian salah satunya sih. Enggak, iya, dan menurut gue mereka nggak perlu kayak bikin kayak baru belakangnya harus green screen lah, apalah visualnya dia apain, man. It's just raw like that. It's just music. It's just raw like that, you know. Yes. Surya did it like that. It's just dope shit, bro. Gawat. It's just dope shit. Pokoknya kalau kalian kehabisan siapa yang mau ngisi, kita punya banyak list rapper loh. Ya. Kita bisa rekomendasikan GoPay 4.000 lah. Wih gawat. Enggak, abis ini gue juga mau submit. Right, okay, wow. Jadi akhirnya gue tahu nih jeroannya lunch break kayak apa nih, siapa aja. Emang harus dikulik. Jam kayak gini tuh harus dikulik menurut gue gitu loh. Tapi gue nggak sabar nunggu nanti mereka jadi sebuah event sih kok. Nah, kayak apa nih ya? Bocoran dong kayak apa? Ya mungkin nggak jauh-jauh dengan apa yang ada di visual sekarang sih gitu. Yang pasti organik, musiknya organik. Terus ya balik lagi seputar Afrocentric itu black music lah ya. Sama yang pasti seru sih itu. Semuanya seru. Nggak mau bikin block party? Oh udah pasti. Itu udah pasti. Nice. Tapi sebenarnya gue mau nanya, berandai-andai nih ya, event perandaian lo gitu akan seperti apa sih men? What would be your dream event? Wah. Gitu. Lu lah mau. Wah gila. Itu aduh, yang pasti itu kayaknya semalam nggak habis sih dibahas. Tapi yang pasti main line up sih harus Kendrick sih. Itu harus Kendrick sama full bandnya yang di Blacker Than Berries. Terus Martin, terus Thundercat, Flying Lotus, semua segala macam itu harus ada tuh. Okay. Paling gue minta Common harus. Iya. Itu juga tuh Common. Udah harus itu. Kasih tahu saya tiketnya berapa sekarang juga teman-teman, saya gadai kendaraan saya. Damn. Oke. Talib Kweli sama Mos Def nggak mau ya? Oh mau dong. Boleh ya? Kalau bisa Mos Def sama Talib Kweli sama Robert Glasper. Oke. Tapi kalau Talib Kweli sama Mos Def doang nggak apa-apa ya? Gak apa-apa juga. Oke. Wih, tahun ini ada loh, hati-hati loh teman-teman loh. Wih, hati-hati loh teman-teman. Bocoran nih kayaknya nih. Oke, nah itu dari Damo. Kalau misalnya dari Surya gimana deh? Sur. Dari gua. Yep. Apa ya? What would be your dream event? Di pulau kah bang? Apa ya menurut gue ya? Gue tuh utama aja tuh baru. Ya kalau line up yang top udah sebutin sih. Tapi gue ada beberapa kayak gue juga ngikutin kayak rapper ada dari San Francisco namanya Jetpack Jones. Yes. Nah, itu gue udah sering kontak sama dia karena gue suka banget sama lagunya, gila itu nggak tahu itu ngena banget di gue aja sih. Maksudnya kalau gue sih dream event gue tetap kayak memperkenalkan the new generation aja sih dari seluruh dunia termasuk dari lokal. Ya gue berusaha mencari terus kayak ingin ngasih info baru terus ke audiens aja sih. Dream eventnya sih semoga klien nggak peduli sama follower ya. Semoga klien emang peduli sama quality dari artis-artis yang bakal kita ajuin aja sih.
At the end of the day menurut gue sih klien-klien mulai akan teredukasi sih. It's not all about followers ya. Walaupun memang masih kadang-kadang banyak klien yang seperti itu, tapi ya percuma juga kalau ternyata di-upload influencer yang followersnya gede tapi ternyata komennya cuma plangsing, pemutih ya kan? Kayak gitu-gitu. Siapa sih yang Lex? Apa gimana? Hah? Yang Lex? Ngomongin itu? Masih ngomongin yang Lex kamu? Ngesan followersnya gede. Masih kebayang namanya. Jadi salah gue, sorry guys. No. Ya gue setuju sih sama lo. It's sometimes ya balik lagi it's all about quality ya gitu. Dan I think kualitas yang lo udah produce itu, yang lo udah put out itu keren banget sih guys. So hopefully kita menunggu output berikutnya. Yes. Ya, ini kan season pertama ya. Ya kan? Pertama. Yang terakhir ada yang akan dirilis lagi nggak sebelum? Nanti Mattermost sama si Pistro Greg. Oke. Teman-teman, akan ada Mattermost dan Sedotan Greg. Iya. Mattermost. Sedotan bisa juga ya perform virtual ya. Oke, siap. Alright. Teman-teman, terima kasih banyak waktunya. Senang banget gue bisa ngobrol-ngobrol. Ditunggu banget episode berikutnya Lunch Break. Yeah, I love talking to you guys. Yes. Gila, gue selalu senang berbicara dengan teman-teman yang sangat passionate about what they do. So best of luck with what you do. Mudah-mudahan terwujud lah event-event berikutnya setelah pandemi ini usai. Right, don't stop. Last but not least, you wanna have a shout out buat siapa gitu mungkin man gitu? Ya, buat anak istri boleh nggak? Boleh dong, boleh banget. Boleh dong. Man, that's the most important thing, yo. Gitu. That's the most, without their support, you ain't going nowhere. Iya gak sih? Go ahead. Apa ya? Ya sebetulnya kayak Lunch Break ini gue juga sangat berterima kasih sih sama terutama anak istri support kan, ditinggal sama gue. Shout out to Maria Augie, Nana. What up, girl? Thank you. Alright, okay. Surya. Sama deh, gue pasti istri udah support banget. Sama buat tim-tim gue di Barde TV semua kayak mereka dengan senantiasa membantu banget untuk mewujudkan mimpi gue dan mungkin bisa menjadi mimpi bersama nantinya. Amin. Dan siapapun yang orang di luar sana yang masih mencari sesuatu atau mencari knowledge yang lebih lagi, dan kita berusaha ada di situ untuk ada tempat aja untuk kita nge-share knowledge yang benar, yang bagus untuk generasi berikutnya. Quotes lagi tuh dari 2021 tuh. Asli. Sorry apa ya? Pakai buat lirik ntar. Nice. Teman-teman, thank you banget. Terima kasih banyak. Wow. Thank you. Terima kasih banyak buat mudah-mudahan bisa langsung bertemu kita ya. Pasti. Siap. Thank you. Take care, man. Bye-bye. Alright, so tadi adalah Surya dan juga Damo dari Lunch Break Session. Kalau kalian penasaran, pengen tahu seperti apa sih konten-konten yang mereka buat gitu, dan they're doing it for the love, you know, gitu. Dan lo follow aja Instagramnya lunchbreak.session. Dan akan banyak line-up menarik ya. Akan banyak surprise juga kayaknya. Ya. Gitu. Dan kalau misalnya lihat di musisi yang ada di belakangnya itu ada Anka Diov, terus kemudian ada Kenny Gabriel, ada Raffi Muhammad. Itu emang top of the game, man. Itu keren banget sih gitu. So that was it Walk the Talk episode kali ini. Terima kasih for watching dan sampai ketemu di minggu depan. Still with me YACKON 213. I see you.